Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Apa kabar hari ini? Saya sehat, kuat, luar biasa. Oke, coba kita ulang dalam bahasa Inggris. How are you today? I'm healthy, I'm strong, wonderful. Ya, Dek, hari Minggu ini kita masih belum bisa datang ke gereja, berkumpul sekolah minggu di gereja. Tapi nggak usah kecewa ya, kita bisa bertemu di sini melalui video ini. Oke, untuk ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 54 ayat 3. Dari mana tadi? Mazmur 54 ayat 3. Udah dibuka semua kitabnya? Coba sama-sama kita buka semua kitabnya. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Oke, udah baca semua kan? Oke, kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Oke, demikian deh adik-adik ayat hafalan kita pagi hari ini. Selanjutnya setelah ayat hafalan nanti akan dibawakan firman oleh abang dan kakak kita setelah abang ya. Sampai jumpa kita minggu berikutnya. Shalom. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah buat kita dimanapun berada pada saat ini. Damai sejahtera Allah dan sukacita Roh Kudus kiranya melimpah memenuhi hati dan kehidupan kita semuanya. Adik-adik remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita membaca ayat firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa, memohon pertolongan Tuhan, supaya Roh Kudusnya dicurahkan bagi kita, sehingga kita bisa mengerti dan memahami pesan Tuhan lewat firman-Nya pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu merendahkan hati. Kami bersyukur, kami berterima kasih, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah pada hari ini. Kami boleh beribadah, sekalipun terpisah oleh jarak. Bapa, kerinduan hati kami adalah untuk mendengarkan dan merenungkan firman. Dan pada saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 82 ayat 1 sampai 8. Mari kita sama-sama baca Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Judulnya adalah Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, adapun tema firman Tuhan yang jadi renungan bagi kita adalah keadilan Tuhan.
Asaf adalah penyanyi utama di Bait Allah, dan dia adalah seorang pemain musik rohani yang handal. Dia seorang keturunan Lewi dari Bani Gerson. Asaf telah menulis sebanyak 12 mazmur, yakni mulai dari Mazmur 50, Mazmur 73, 74, 75 sampai dengan Mazmur yang ke-83. Karakteristik Mazmur Asaf sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari, perasaan yang jujur dan kondisi hati yang apa adanya. Asaf hendak menegaskan melalui Mazmur ini bahwa terdapat hubungan yang lekat antara kehidupan rohani dan kehidupan sehari-hari. Adik-adik yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita mau belajar bahwa ada 4 poin. Ada 4 hal penyataan tentang Allah yang kita boleh belajar melalui Mazmur 82 ini. Yang pertama, Allah berdiri di atas segala Allah. Yang dimaksud dengan Allah yang ditulis dengan huruf kecil dalam hal ini adalah mereka yang bertindak sebagai hakim ataupun penguasa yang berfungsi memberikan penghakiman kepada orang lain. Dan pada nats ini, Asaf menuliskan bagaimana para hakim atau penguasa yang disebut dengan Allah huruf kecil itu bertindak dengan tidak adil. Mereka berpihak kepada orang fasik, sementara orang benar dan orang lemah diperdaya atau mereka tindas. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa orang-orang fasik itu sebagaimana ditulis dalam Mazmur 10 atau Mazmur 73. Nanti adik-adik bisa baca dalam Alkitabnya ya. Di sana dijelaskan bahwa orang fasik itu adalah orang yang suka menindas orang lain, suka memperdaya orang yang lemah, mengikuti keinginan hatinya sendiri, orang-orang yang egois dan tidak peduli dengan orang lain. Mereka juga tidak punya rasa takut kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang sombong, mulutnya suka sumpah serapah, suka berbohong, suka menipu, suka gosip, suka hoax dan lain sebagainya. Allah atau hakim atau penguasa yang dimaksudkan dalam teks renungan kita justru berpihak dengan orang-orang seperti ini. Sementara kepada orang-orang lemah, mereka bersikap lalim. Sikap perilaku seperti ini adalah hal-hal yang sangat tidak disukai dan tidak berkenan bagi Tuhan. Lalu yang kedua, Allah adalah hakim terhadap segala Allah huruf kecil. Tuhan adalah pribadi yang kepadanya semua penguasa bertanggung jawab. Hakim di sini menunjuk kepada seseorang yang menerima pertanggungjawaban. Jadi semua penguasa bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan berhak menerima pertanggungjawaban dan berdaulat untuk menetapkan hukuman kepada para penguasa lalim tersebut. Yang ketiga, Allah berpihak pada mereka yang lemah. Allah melindungi, membela, dan memperjuangkan kaum yang lemah. Asaf menegaskan melalui pertanyaan sekaligus pernyataan dalam Mazmur 82 ayat 2. Di sana tadi disebutkan, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini yang dimaksud dengan kaum lemah adalah mereka yang hidupnya menderita, yang susah, mereka yang tidak punya harta benda, dan di antaranya ada para janda dan anak-anak yatim piatu. Orang-orang yang hidup dalam pengungsian, atau mungkin mereka yang jadi tawanan, dan orang-orang yang dianggap rendah, dan mereka yang tidak punya tempat tinggal. Orang-orang seperti ini sangat diperhatikan oleh Tuhan. Mazmur Asaf berkata, Tuhan berpihak, Tuhan melindungi mereka-mereka yang tertindas. Dan yang terakhir, hal yang keempat, Allah adalah sang pemilik dunia ini. Dia bukan hanya berkuasa, tapi dia adalah sang pemilik dunia.
Segala bangsa termasuk hakim atau penguasa adalah milik Tuhan. Tuhan mau supaya siapapun mereka yang bertindak sebagai hakim atau penguasa, dan juga termasuk kita tentunya, yang sering sekali di dalam kehidupan sehari-hari berhadapan dengan orang lain, diberikan hak untuk memberikan penilaian. Marilah kita belajar untuk mau bersikap dan berperilaku adil kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun, selama kita ada di dunia ini. Karena pada akhirnya nanti, kita semua akan diperhadapkan kepada keadilan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami kembali bersyukur berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah melawat setiap kami. Bahkan Engkau telah menjamah dan mengurapi kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang menjadi kebenaran, yang akan meneguhkan setiap kami dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu Tuhan tetap tinggal di dalam hati kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau memilih untuk bersikap dan berperilaku adil kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus yang kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.